students, how are you? I hope you are in a good condition today. For the first time, let me introduce myself. My name is Ika, and you can call me Miss Ika because I am your English teacher. And then for today, we will talk about school environment and Wiyata Mandala. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan lingkungan sekolah dan wawasan Wiyata Mandala. Let's join with this session. For the first time, we will talk about logo Yayasan Xaverius. You can see in the logo, kamu bisa lihat, kalian semua bisa lihat di dalam logo, itu ada lambang obor. Ya, ada gambar obor yang menyala merah. It means, artinya, semangat yang tidak kunjung padam dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalam logo, kalian juga bisa melihat gambar buku yang melambangkan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan. So, buku symbolize with ilmu pendidikan, ya. And then for the third, pita melingkar di bawah. Kalian bisa melihat ada pita melingkar di bawah berwarna biru, melambangkan pelayanan cinta kasih. Untuk SMP, pitanya berwarna biru, nah. Tetapi untuk TK berwarna merah muda, SD merah, dan SMA berwarna abu-abu. Oke, untuk berikutnya kita lihat ada gambar tiger yang berwarna kuning. Symbolize melambangkan karya pendidikan di Provinsi Lampung. Seperti kita ketahui bahwa tiger adalah simbol dari Provinsi Lampung. Untuk yang berikutnya kalian bisa lihat ada gambar salib yang melambangkan ciri khas kekatolikan. Karena sekolah kita bernaung di bawah Yayasan Xaverius, yaitu Yayasan Katolik. Baik, untuk yang terakhir, kalian bisa lihat gambar 7 lidah api, symbolize atau melambangkan 7 sakramen dalam agama Katolik. Untuk materi yang berikutnya, we will talk about school function. Kita akan bicara tentang fungsi sekolah, di mana sekolah sendiri merupakan tempat belajar yang memiliki aturan atau tata tertib yang mengatur hubungan antara guru, pengelola sekolah, siswa dalam proses belajar mengajar dalam suasana yang dinamis. Oke, untuk berikutnya kita juga akan belajar tentang prinsip-prinsip yang ada di sekolah. Untuk yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup baik di dalam hal bermasyarakat dan berorganisasi. Untuk yang kedua, sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Jadi nanti kalian di sekolah ini akan diasah minat dan bakat kalian. Nanti ada ekstrakurikuler, ada juga pengembangan diri. Kalian bisa memilih, bisa 1 atau 2, ya. Untuk berikutnya adalah sebagai lembaga pembinaan potensi baik intelektual maupun emosional. Karena antara intelektual dan emosional itu harus balance, ya, nah. Lalu untuk berikutnya kalian bisa melihat bahwa sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak bagi para peserta didik. Dan berikutnya yang terakhir, sekolah juga sebagai wahana bagi pendewasaan diri. Jadi, di dalam sekolah, kalian dapat mengasah diri kalian, dapat mengembangkan diri kalian, sehingga kalian menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, dan juga lebih mandiri. Nah, untuk berikutnya, nak, ini mungkin baru bagi kalian, ya. Kita akan bicara tentang wawasan Wiyata Mandala. Okay, let's see. We will talk word by word. Kita akan bicara kata per kata. Kita harus tahu dulu makna wawasan. Oke, yang pertama wawasan means, wawasan berarti pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Lalu wiyata berarti pendidikan, ya. Yang berikutnya mandala.
Mandala means berarti tempat atau lingkungan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai suatu tempat menuntut ilmu pengetahuan. Oke, baik, kita lihat peranan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah dapat melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan koordinasi sesama warga sekolah. Jadi kalian sesama warga sekolah harus saling mengenal. Jangan sampai kalian tidak tahu Bapak Pramubaktinya siapa, Satpam siapa, ya Bapak Security-nya siapa. Ya, guru-guru walaupun tidak mengajar di kelas kalian juga harus tahu. Ya, paling tidak kalian mengenal namanya, ya. Oke, untuk berikutnya melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi, jangan kalian menaati tata tertib hanya baru-baru di awal masuk sekolah, tetapi mulai dari awal sampai akhir kalian lulus nanti, kalian harus mematuhi segala tata tertib yang ada di sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang berikutnya adalah dengan mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Ya, jadi nanti akan ada guru BK di sini yang akan membantu kalian jika kalian menghadapi suatu masalah. Dan pihak sekolah juga seringkali mengadakan penyuluhan-penyuluhan bagi orang tua mengenai karakter didik, karakter dari para peserta didik, karakter dari siswa, bagaimana cara mendidik anak di rumah maupun di sekolah, ya. Jadi, contohnya begini, jika kalian belum boleh mengendarai kendaraan bermotor di usia kalian akan diberitahu alasannya apa, lalu mengapa, seperti itu ya nak ya. Oke, untuk selanjutnya adalah pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, dan bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun, dan berdisiplin. Ini sangat penting. Nah. Jadi selain intelektual, di sekolah kita sangat membina dan mengembangkan karakter yang baik, etika moral yang baik, keimanan, ketakwaan, sopan santun, dan kedisiplinan. Kita punya HK3P, ya. Oke, untuk HK3P sendiri, humanis, kecerdasan, kejujuran, dan kedisiplinan, serta pelayanan. Baik, untuk langkah yang berikutnya adalah sekolah mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Jadi di sekolah kita ini banyak ekstrakurikuler yang disediakan, kalian bisa memilih. Ada ekstrakurikuler basket, ada ekstrakurikuler English Club, bahasa Inggris, ada ekstrakurikuler paduan suara, ada ekstrakurikuler tari, dan masih banyak lagi lainnya. Kalian bisa memilih di antaranya. Lalu juga ada pengembangan diri, ya. Jadi jika kalian ingin ikut-ikut lomba nih, contohnya lomba bahasa Inggris, ya, kalian akan mendapatkan pembinaan secara intensif dari guru bahasa Inggris untuk dapat mengikuti lomba. Atau jika kalian ingin mengembangkan diri kalian dalam bidang eksak, ya, kalian akan mendapat bimbingan dalam bidang IPA ataupun matematika dari guru yang mengajar atau mengampu mata pelajaran tersebut. Baik, untuk yang berikutnya, sekolah juga mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Nah, ini biasanya diadakan 2 tahun sekali, nah. Ya, kita biasanya bisa saja kita pergi ke Bali, kita pergi ke Bandung, ke Jakarta. Nah, nanti setelah kita karya wisata, kita akan mendapatkan banyak ilmu. Oke, I think it's enough for today. Saya rasa untuk materi hari ini cukup. I hope it can be useful for you, and then I hope you enjoy this session. Thank you very much.